Labelisasi sesat pada sebuah agama atau pada agama tertentu akan menimbulkan stigma pada pemeluk agama tertentu. Dan adanya stigma ini akan menimbulkan hubungan antar agama itu akan menjadi kurang baik atau tidak terjadi hubungan yang harmonis antara keduanya. Karena itu menurut saya labelisasi sesat pada agama tertentu tak perlu dilakukan. Dan sesungguhnya tidak ada dasarnya kita memberikan labelisasi sesat pada agama tertentu. Karena kita bukan pemeluk agama itu, kita bukan orang yang beriman pada agama itu. Maka sebenarnya kita tidak punya hak untuk memberikan label sesat kepada orang itu. Bahkan dalam satu denominasi sendiri pun sebenarnya kita tidak berhak. Dan boleh-boleh saja individu dalam kelompok itu kemudian membuat sebuah konsensus bersama. Tapi konsensus bersama itu untuk mengikat kesatuan individu dalam komunitas, bukan untuk menyerang komunitas yang lain. Maka ketika individu dalam komunitas itu menyatukan persepsi bersamanya, pemahaman bersamanya, disitulah muncul nilai-nilai yang namanya nilai eksklusif. Saya selalu mengatakan bahwa nilai-nilai eksklusif itu mesti disampaikan, diwartakan dalam semangat-semangat yang inklusif, yaitu nilai-nilai inklusif. Artinya, nilai-nilai eksklusif dari individu atau komunitas itu sebenarnya pada satu saat tertentu itu menjadi nilai inklusif. Tapi nilai-nilai eksklusif itu bisa dipahami eksklusif karena keterbatasan individu. Karena itu saya selalu katakan harus disampaikan dengan semangat inklusif. Artinya semangat persaudaraan, semangat kebersamaan, semangat toleransi, semangat keharmonisan. Karena masing-masing nilai-nilai eksklusif itu diakui oleh individu atau komunitas itu adalah nilai-nilai universal. Nah, kalau nilai-nilai eksklusif itu diakui sebagai nilai-nilai universal, mestinya dia adalah nilai-nilai inklusif, yaitu baik untuk semua. Tapi keterbatasan manusia, keterbatasan rumusan-rumusan agama membuat nilai-nilai eksklusif itu menjadi pembeda. Nah, ketika nilai-nilai inklusif itu menjadi pembeda, tetapi sesungguhnya nilai-nilai inklusif yang menjadi pembeda itu tidak boleh memutuskan hubungan antar agama yang berbeda, antar aliran yang berbeda atau iman yang berbeda. Tapi sebaliknya, dengan jujur diungkapkan nilai-nilai yang eksklusif itu, dan kemudian dengan semangat persaudaraan, yaitu di atas nilai-nilai inklusif, maka terjadilah dialog yang diutarakan dengan jujur, dan itu akan menolong antar agama itu memahami agama yang berbeda. Dan bukan itu saja, itu juga akan menolong agama-agama itu memahami dirinya dengan lebih baik. Jadi untuk apa kita menyerang saudara kita dengan mengatakan atau memberikan klaim-klaim kita paling benar? Apakah memang kita bisa menempatkan diri sebagai pemilik kebenaran atau penguasa kebenaran atau agen kebenaran? Tentu saja tidak. Apalagi ketika kita mempercayai bahwa ketika kita menerima kebenaran itu sebagai sebuah anugerah. Nah, bagaimana bisa kita memaksakan kebenaran yang kita terima sebagai anugerah, yang kita terima dalam keterbatasan kita, dan kemudian menempatkan diri sebagai wakil yang maha kuasa, bahkan menyamakan diri seperti yang maha kuasa untuk memaksakan doktrin, pengajaran, pemahaman kepada yang lain. Jadi sekali lagi, menurut saya keterbatasan kita itu mestinya membatasi kita atau menjaga kita untuk tidak memberikan label sesat kepada yang lain. Nah, kemudian dengan tidak memberikan label sesat kepada yang lain, maka kita sama saja kemudian tidak memberikan stigma atau sangka buruk kepada agama itu, sehingga ada pergaulan yang baik, sehingga semua agama dan kepercayaan itu bisa berada di ruang publik dan mereka bisa mengutarakan juga nilai-nilai eksklusifnya. Tapi tadi saya katakan harus dibangun dengan semangat nilai-nilai inklusif, sehingga nilai-nilai eksklusif itu tidak memisahkan, membedakan tetapi tidak memisahkan. Dan keragaman itu bisa menjadi kekayaan. Di sanalah kita bisa memanfaatkan keragaman dari nilai-nilai eksklusif itu dengan semangat nilai inklusif untuk kemajuan bersama. Nah, kita berharap ya untuk konteks Indonesia yang beragam ini, ya, yang dinaungi oleh Pancasila ini dapat kita implementasikan dengan baik.
Saya pikir semangat nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa itu harus menguasai kita semua, yaitu kita percaya kita semua mengakui adanya Sang Pencipta, satu Tuhan, dan juga ada rumusan-rumusan doktrin agama yang beredar, yang kemudian membentuk menjadi agama, yang kemudian disebut satu Tuhan banyak agama, dan itu didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.